Selamat datang di podcast Medium Rage Make Some Noise. Medium Rage Make Some Noise. Kita kembali lagi dengan keadaan yang fresh nih. Lu dengan baju Burger King-nya teman-teman? Enggak lah, lama tuh. Hah? Udah lama. Ya, saya dengan Burger Kill-nya. Oh, Burger Kills. Itu ada siapa Nuy di situ, sebutin satu-satu, Cik. Ini tuh Pak Ngetes Kimung. poster tuh. Ini tuh Pak Kimung. Heeh. Itu almarhum Eben, ini almarhum Ivan, itu Mas Toto kan. Wey. Sebutkan 10 lagu Burger Kill. Album mana? Wey. Anjir. Tapi Nuy, ngomong-ngomong sehat Nuy? Aku sehat. Nah, sekarang nih mau ngobrolin apa sih nih? Nah, kenapa cuman sendiri sekarang nih? Ada apa? Kenapa ya? Apakah dia adalah bos kita? Bisa jadi berarti. Bisa jadi. Selama ini Medium Rage berjalan. Iyalah orang di belakang kami. Hey. Big boss. Iya, inilah yang membayar kita. Hey. Padahal mah dibayar. Kok gitu, Eps? Tapi hari ini kita mengundang mau dipanggilnya apa? Nama panggilan atau nama apa? Nama panggilan. Nama panggilan, karena kan kamu nggak tahu nama saya. Oh iya. Ecat apa ngarangan lebih akhirnya goblok. Jadi dia Pak Pocong sebelah kiri kita, tepuk tangan dulu buat Pak Pocong. Halo semua, halo. Dia itu manajer band teman kita yang sudah hadir juga di Medium Rage tuh. Band apa tuh? Band apa tuh? Jeng 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 jeng. Nice dong. Ali and Friend anjir. Yunas dan Ali and Friend. Hari ini tuh sebenarnya tuh berbeda segmen Nuy. Kenapa sih harus berbeda segmen? Kok beda sih? Nah, karena apa kayak bukan selingan sih, lebih ke the other side. Anjay. Kan biasanya kita ngebahas tuh band-bandnya terus. Nah, ini tuh yang di belakang band-bandnya Nuy. Kayak gini gak sih? Di balik band yang hebat itu ada seseorang yang hebat juga. Yes. Guys. Band itu di depan tapi ada orang yang mikirin bandnya di belakang tuh gitu kan. Ya ini dia. Dia yang salah satu yang memikirkan ISIS. Mungkin dia yang paling overthinking mungkin ya. Aduh, Betul, anak-anak saya. kalau dibilang overthinking kayaknya betul. Karena kita tidak bisa mengatur orang. Tapi emang se-overthinking apa emang kalau misalkan memanajer apa ya sebenarnya? Memanage band. Overthinkingnya banget karena sebenarnya nggak cuma urusan band yang kita pikirin. Tapi kita harus mikirin juga orang-orang yang ada dalam tersebut. Oh, Kan- contoh kayak gimana? Contoh misal lagi mau rekaman atau mau lagi bikin lagu, kita kan nggak bisa harus nunggu semuanya mood dulu baru kita bikin lagu. Oh. Pasti di tengah rekaman misal ada yang lagi enak nih, terus tengah-tengah kayak aduh udahlah, gue udah nggak enak banget nih, kepala gue udah capek banget, Bete lah. bete. Nah itu tugas saya untuk masuk, untuk bisa puk, ayo tenang aja, nggak apa-apa, bisa. Nurturing ya. Babysitting berarti. Yes. Manajer itu untuk babysitting band ya. Benar sih. Fungsi manajer adalah seperti tuncang. Salam untuk kencang. Tapi memang mungkin salah satu tugas manajer band tuh itu mungkin ya kayak mood band sama arah band gak sih atau enggak sih? Betul, sebenarnya ya itu semua termasuk ya, gitu. Di balik manajer yang tidak memikirkan lagu apa yang akan dikeluarkan, lagunya bagaimana, tapi kita harus bisa memposisikan, oh lagunya seperti ini, bagaimana kita meramu itu semua, menyebarkan di media massa itu ya enak. Di media sosial, di media massa, semuanya enak, gimana cara kita membungkusnya. Itu yang benar-benar kita harus banget mikirin. Dan ini gak bisa dilempar ke setiap personil. Karena itu susah banget gitu. Karena kalau ketika makin banyak yang, oh aku pengennya si lagu ini tuh dibungkusnya pakai yang retro loh, pakai yang modern loh, pakai yang bright banget loh. Wah itu kayaknya gak bisa deh gitu. Makanya harus satu orang yang emang benar-benar ngedevelop si lagu ini bisa relate sama orang-orang gitu. Nah, Salah satunya. Peran bapak di sini. Seperti itu. Ternyata manajer tuh seperti itu Nuy. Ketika Karena bandnya udah pusing mungkin ya. Iya, betul. Si manajer tuh kayak yaudah. Jadi kayak kalau misalkan di komunitas kolektif gitu mah jadi kayak kepalanya gitu nggak sih, jadi kayak nggak saling ego-ego. Yes.
Tapi Pak Pocong ketika memanajemen band, apa sih selain tadi keluh kesahnya kayak ada perbedaan di kubu bandnya, di kepala bandnya beda-beda. Tapi keresahan apa aja sih kalau soal memanajemen band selain itu ada nggak sih? Label atau ke media atau ke event promotor. Itu sih sebenarnya gitu. Emang susah sekali untuk lah ya. tricky banget kita tuh mau maju salah mau mundur salah gitu. Selalu di ujung jurang. Jadi susah ya. keputusan tuh berat banget gitu ya. Iya, bener. Mau ke A nanti gini, ke B nanti gini gitu kan. Nah tapi perihal ini nih pola struggling bentar itu nggak kebalik itu kebalik ya pola apa yang dijalankan agar manajemen tetap struggle. Nah, sebenarnya yang lebih ditekankan dan pola emang yang benar-benar harus jalankan komunikasi sama si band sendiri gitu. Nggak bisa aku sendiri jalan dan nggak bisa si band sendiri jalan gitu. Karena emang itu banget yang kita masih bisa bertahan sampai saat ini ya itu gitu. Komunikasi lah ya. Komunikasi sama si band ya. Karena nggak bisa kita mau rilis besok lagi ada acara apa nih sebelumnya gitu biar kita nggak bisa ketutup. Nah itu kan harus dipikirkan juga gitu. Terus kita mau buat merch gitu. Itu juga kan harus dipikirkan kapan kita mau rilisnya merchnya, gimana caranya, gimana strateginya. Nah itu harus di apa ya sebenarnya itu teh catatnya apa bosnya? Notulen. Di notulen dulu gitu ya. ya betul. Jadi kayak biar nggak asal gerak gitu. Ya betul. Susun rapi. Betul banget. Anjay. Nah itu sekarang soalnya saya sendiri kadang hajar heula gitu tanpa memikirkan apapun gitu. Tadi kan udah di sisi manajernya nih. Tapi kalau buat band, fungsi dari manajemen tuh apa sih gitu buat band tersebut? Sebenarnya ini vital banget ya buat band. Aku nggak peduliin itu band besar atau band kecil, tapi yang namanya setiap ada orang yang kumpul di dalamnya lebih dari 2 orang, itu harus ada yang mengaturnya. Karena nggak bisa orang tersebut yang jalan gitu. Nah itu tuh emang harus ada yang ya seperti saat ini aku gitu. Aku di sini menjalankan benar-benar tugas yang manajerial. Kayak total gitu. Aku ngejalanin tugas administratifnya, aku ngejalanin fungsi keuangannya, segala macamnya. Ya mungkin kalau dibilang kita berarti harus punya tim yang banyak. Enggak juga gitu. Bisa kok dalam satu orang dibagi beberapa perannya. Ngerti enggak? Jadi ada dalam satu diri dia bisa jadi keuangannya, dia bisa jadi notulennya gitu. Nah itu yang benar emang fungsinya gitu. Dan fungsi banyak sekali dalam itu. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Nah, ini ngomong-ngomong nih. Kenapa Bapak Pocong ini diundang ke sini nih? Dia tuh kemarin tuh kan saya juga punya band nih, Plang. Nah, si Pak Pocong ini tiba-tiba apa tuh? Tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba dia tuh mengusulkan ke teman-teman membuat manajemen. Apa tuh Pak Pocong? Namanya apa Pak Pocong? Boleh sebut Pak Pocong? Dulektika Manajemen. Aja. Nah, kenapa sih Pak Pocong bisa ayo kita bikin manajemen bareng-bareng? Sebenarnya bukan dari saya ya. Okay. Kita boleh nyebut namanya tapi kita nggak pernah bakal tahu orangnya. Ada namanya tuh Padul gitu. Nah, ini yang salah satu sponsorship banget gitu bagi kita semua. Nah, yang dalam manajemen itu ada 3 band. Ada Naisis, Amert, Damert, dan Plang gitu. Ya sebenarnya aku yang ngajuin ke dia, Pak boleh mau nggak kita mau bikin manajemen loh. Bapak mau ikut andil nggak? Bapak mau mensponsori kita nggak? Gitu. Dia bilang, ayo Bapak mau bagaimana konsepnya, aku tawarin lah. Jadi emang keluh kesahnya benar-benar yang kenapa sih kita sering nongkrong, kita sering ngumpul, tapi kita nggak bisa jalan bareng-bareng gitu. Gitu. Ada misal sekarang Plang main, nanti si Naisisnya nanti si Naisisnya main 2 bulan kemudian. Gitu. Nah, kita juga mau emang benar-benar kenapa kita harus bareng biar nggak capek untuk urusan promosi yang pertama gitu. Gitu kan. Gitu ya, iya, jadi biar sekali aja deh gitu promosinya. Sekali aja deh kita mau bikin eventnya.
ada satu event promotornya gitu, ada satu IO-nya. Nah itu kan enak banget gitu. Kalau di pikiran secara enaknya ya itu enak banget buat bagi band-band ini gitu. Makanya kenapa aku mau banget, ayo deh mau nggak ikut gabung sama kita biar kita bareng-bareng gitu. Si Abdul, Dulektika. Dul Berdak dul. Tantangan buat si Dulektika mungkin ya. Nah, apa sih tantangannya dalam memanage si Dulektika untuk kedepannya? Walaupun belum berjalan mungkin ya. Sebenarnya udah berjalan ya, udah berjalan tapi emang kita prinsipnya slow but sure gitu. Jadi reka mana sih gancang-gancang, hari gancang main di ketika mari. Terus kan kuat deh ya. Gitu. Apa tadi pertanyaan? Agak lupa. Apa tadi teh? Tantangan memanage. Ya sebenarnya tantangannya lebih ke gimana kita bisa ngedevelop semuanya gitu, ngedevelop satu band dengan satu band yang lainnya. Itu menjadi tantangan ke internal dulu ya. Kita mau eksternal ya buat eksternalnya karena kita main di media sosial gitu. Di media sosial kan cepet banget ya jalannya. Yes. Gitu. Misal hari ini pelang naik, mungkin lusa udah turun lagi, nggak kelihatan apa-apa, nggak ada kabarnya. Mungkin Naisis juga sama, Amer juga sama gitu. Nah, kita sedang membungkus itu semua. Bagaimana kita tetap hype, tetap di atas, tetap punya cara untuk struggle di atas gitu. Karena kita nggak mau seketika ada bom waktu, tapi kita nggak bisa nge-maintenance itu. Benar, Gitu. benar. Kita nggak mau. Banyak juga ya, kayak ada band yang viral. Kemana udah hilang? Ya gitu. betul banget. Gak konsisten gitu ya. Ya makanya kan ada beberapa kasus yang dia lagi naik di TikTok nih, yang tadinya bukan siapa-siapa, viewersnya masih 1.000, 2.000, tiba-tiba langsung ke 60.000, 70.000, 80.000 gitu. Tapi nggak ada panggungan. Nah kan bingung, kok bisa sih nggak ada panggungan, kok bisa sih nggak bisa nawarin ke IO, ke event promotor gitu. Dengan modal, karena sekarang yang kita jual bukan lagi value, si band kalau di panggung bisa begini loh, si band kalau ini bisa begini loh. Karena kita butuh banget portofolio media sosial, itu yang bisa kita jual gitu. Dari viewers, dari like, dari share, itu bisa kita jual untuk saat ini gitu. Untuk tahap awal lah ya. Iya, untuk tahap awal. Makanya kita di Dulektika lagi gencar banget untuk main di media sosial dari Instagram, TikTok, dan lainnya gitu. Tapi bener gak sih Nu, memang sepenting itu gak sih Nu? Sepenting itu sih manajemen apalagi di apa ya? Di era sekarang Di gitu. era sekarang. Tapi masih apa ya? Relate gak sih kayak manajemen resmi kan sekarang banyak tuh yang memang berjalan sendiri gitu, indie gitu. Mereka tuh ngatur sendiri semuanya gitu, keuangannya. Ada manajer tapi yang gak secara resmi gitu. Tapi apakah sekarang masih bisa relate untuk si Dulektika inilah gitu? Ini sampai kapanpun sebenarnya relate banget ya. Oke. Relate banget. Kita bisa lihat ya banyak kolektif-kolektif di luar sana gitu. Mereka pun secara tidak resmi masuk di dalam kolektif tersebut gitu. Tapi emang tidak benar-benar di-develop dengan baik gitu. Nah makanya ayo kita cari cara yang kita membuat semuanya secara sah, secara baik gitu. Dari developnya, dari marketingnya, dari keuangannya gitu. Karena share keuangannya kalau memang sudah ada juga tidak sedikit gitu. Benar. Kita bisa bantu band yang lainnya, kita bisa bantu ngedevelop orang-orang yang baru. Itu loh. Anjing. Spirit kolektifnya tetap jalan ya. Iya. Ya dibilang relate sebenarnya relate banget gitu. Cuman lebih resmi aja mungkin. Iya, lebih resmi Lebih aja. gentleman agreement deh kan itu. Tertulis ya kan. Lebih ada hitam di atas putih. Anjing. Ntar lu tiba-tiba kabur ke mana deh ya? Enggak mau kayak gitu ya. Jangan. Soalnya banyak sih Nu memang tidak seperti itu Nu. Tapi Nu bayangin Nu, misalkan kalau Nu nih misalkan bukan band aja lah. Manajemen. Ketika di pekerjaan ada manajemen ancur-ancuran, kalau kata Nu gimana? Sebagai orang yang di bawahnya juga jadi jadi kabur-kabur. Jadi Lu apa jadi ya? bingung kan kalau nggak diarahin. Nah menurut Pak Pocong itu gimana tuh kalau kayak gitu tuh Nu? Nu maaf. Pak Pocong ketika apa sih
kayak penyebabnya ada yang kayak gitu, kayak tiba-tiba manajemennya bawa kabur uang lah, apalah gitu. Itu tuh kenapa bisa gitu, atau tidak terkontrol, atau kenapa tuh itu biasanya? Yang pertama sebenarnya ini bukan cuma manajemen yang harus aware ya, tapi para talent yang ada di bawahnya atau orang yang ada di bawahnya juga harus aware terhadap itu semua gitu. Yang kita butuhkan untuk saat ini kan adalah transparansi. Itu kan paling butuh banget gitu dalam satu organisasi, dalam satu manajemen. Nah, makanya tantangan untuk menghadapi itu ya benar-benar emang semuanya harus aware, nggak bisa cuma manajemennya aja gitu. Gitu. Ini seperti bener-bener jeng bos tuh ngobrol. Sumpah aja. Salila iya orang ngobrol aja kayak dari aja. Ya daging. Nah, para Rangers bisa mau bikin band. Ya buat awal-awal mah mungkin boleh struggling dulu pondasi bandnya, tapi mulai serius pondasi band udah kebentuk. Nah, tadi saran-saran Pak Pocong tuh sangat anjir. Bentuk itu, bentuk ini. Nah, sebagai manajer nih, ada cara khusus sendiri nggak sih buat manage band? Terutama buat Naisis ya, atau mungkin buat Dulektika juga, ada nggak sih cara khusus nih? Karena apalagi kalau Dulektika mah 3 band gitu. Kayak yang satu gini, yang satu gitu. Beda-beda kan. ya? Beda-beda. Nah, kalau untuk Naisis dulu deh. Cara khusus untuk Naisis sebenarnya ini nggak tahu ya ini strategi jitu atau enggak, tapi kayaknya banyak dilakuin oleh orang lain gitu. Kita bisa cari sponsor untuk diri sendiri. Itu kayaknya udah paling enak deh. Gitu. Buat ngebangun tim. Kita nggak mau lagi rekaman terus nggak ada makan minum. Iya kan. Ya. Itu. Guys, kan waktu nacan puasa puasa. Betul. Itu sebenarnya. Terus apa lagi ya? Kalau di Dulektika nih? Kalau Dulektika sebenarnya cara khususnya kan beda-beda nih. Ya karena beda-beda kita nggak mau ikut campur urusan internal. Gitu, nggak mau ikut campur urusan internal, tapi kita mau menyarankan, kita mau bahasa kasarnya mengeksploitasi si talent untuk kamu buat ini ya, kamu buat ini ya, kamu buat ini ya. Karena cara itu ya, karena salah satunya itu cara kita untuk mendevelop orang gitu, mendevelop talent, mendevelop band. Dipecut. Iya. Sarangin piramida, dipecut gue. Ayo jauh tuh ngerain aja piramida. Tapi, nah Pak Pocong ketika, kan tadi tuh udah disebutin ini salah satu contohnya. Nah tapi ketika mau manage band, kan pasti salah satu orangnya mungkin ada yang bete atau yang lain kan. Nah ketika misalkan ini amit-amit Pak Pocong, ada masalah internal yang memang nyangkut pautnya Dulektika nih. Ada beberapa orang kan yang kepuasan pribadinya, oh kita bisa lihat banyak orang gitu. Tapi mungkin aku enggak. Aku kepuasan pribadinya ketika aku bisa ngatur satu orang, bisa jadi. Aku di belakang tuh kayak, nah gitu gini. Kayak, oh. That's my son. Gua gitu. This is me. Itu loh. Yang benar-benar kenapa oh aku mau banget nih gitu. Aku mau banget ajak semuanya. Ajak teman-teman aku. Ayo gitu. Aku aturin. Aku cariin jadwalnya. Aku cari cara gimana kamu promosinya. Nah itu yang aku mau. Nah berarti ini last question. Pak Pocong apa sih yang misalkan buat anak-anak band yang baru. Buat kita semua lah. Apa sih kayak mau ngasih tahu apa buat kayak band biar lebih formula buat memanage band yang lebih baik? Sebenarnya formula yang paling inti dan paling dalam itu cuma satu doang ya, kuatin pondasi. Tapi kalau udah merasa pondasinya udah kuat, udah latihannya seminggu sekali misalnya, udah cari panggungannya mantep gitu. Ya mulai memikirkan lah, harus ada manajerialnya, harus ada gimana caranya duitnya, harus ada studio rekamannya, harus ada teknisinya. Ya harus punya pola-pola itu, harus punya plot-plot itu untuk memanajerial band. Itu sih kayaknya. Ya, formulanya itu cuma itu aja. Itu Rangers. Udah ketangkap bareng Pak Pocong gimana Nuy? Gimana tanggapan Nuy? Buat kayak band-band baru. Kenapa sih harus ada manajemen buat Nuy? Kenapa? Karena menurut aku sih, karena band-band baru itu kayak mungkin baru masuk ke dalam komunitas atau gimana. Mereka juga
pasti nggak se Kenapa harus ketawa dulu ini? karena tapping bisa di-cut. Aman, nggak apa-apa, no, itu rame, itu lucu, jangan di-cut. Ih jangan atuh. Cantik dah, aman. Jadi lupa. Ada nge-freeze dulu ntar ada. Nah gitu. Fotoin lu sare tabus ke. Lu atuh emang. Apa gimana nih? Tanggapannya gimana nih? Karena kayak band-band baru tuh masih belum terstruktur gitu loh. Masih bingung kayak kemana nih dan mungkin mereka juga nggak bisa membagi waktu mereka buat itu gitu. Pasti kan kayak kita ngalamin struggle ngeband itu gimana, apalagi kayak kita niat untuk ngebesarin band itu. Yes. Dan pasti kita butuh seseorang yang mau temen pun buat buat nge-manage kita, buat nurturing kita nih gimana, nyaranin ini itu, nyariin ini itu, ngasih referensi ke kita. Itu ngebantu banget buat band itu buat naik. Ya, yes. Karena struggling dari bawah dulu ya, Nu ya. Iya, keren aja. Pak Pocong, ada kata-kata terakhir nggak buat Rajers nih? Tadi kan udah buat bandnya nih buat Rajers semua nih. Apa nih? Kata-kata terakhir. Halo event promotor yang ada di luar sana. Nantikan pitching dari Dulektika Management. Terima kasih Pak Pocong, terima kasih Baruda, Terima kasih. semuanya. Jangan lupa terus saksikan Medium Race di channel Bandung Bawah Tanah tentunya Nuy. Setiap hari Kamis harusnya sih. Tapi sekarang mah kan kita sudah berbeda segmen nih. Berarti kita tunggu sebagaimana editor kita terbaik kita. Iya betul. Yes. Sekumaha beresna ya. Yes. Pokoknya Teman-teman, mah pantengin terus di IG kita Medium Rage. dan juga jangan lupa follow IG Dulektika untuk mengikuti band-band 3 band itu, termasuk ada saya kek. Ulah bosan-bosan ningali saya soalnya. Subscribe. Sialnya terasa. Streaming. Jika Maulana. Benar. Saya Eps. Dan saya Nuy. Bersama Bapak Pocong sebelah sini dari Dulektika dan Isis. Kita pamit undur diri. Bye-bye.